Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif dalam pertemuan hari ini. Dalam pertemuan hari ini kita akan berbicara mengenai metode rekonstruksi dalam linguistik historis komparatif. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam pemaparan materi lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya Ahmad Muhibun, NIM K1219005. Yang kedua ada Diana Intansari, NIM K1219027. Yang ketiga ada Dita Prismasari, NIM K1219029. Yang keempat ada Jihan Ashila, NIM K1219047. Dilanjutkan oleh Princess Zahra Maharani, NIM K1219061. Dan juga Rizky Kurnia Wati NIM K12 19067. Metode rekonstruksi. Para ahli bahasa mengembangkan metode baru untuk mengadakan pemulihan atau rekonstruksi, baik fonem-fonem purba, proto, maupun morfem-morfem proto yang dianggap pernah ada dalam bahasa-bahasa purba yang sama sekali tidak memiliki naskah-naskah tertulis. Rekonstruksi fonemis atau morfemis hanya menyangkut bahasa-bahasa yang tidak memiliki naskah-naskah tertulis. Maka dari itu, teknik rekonstruksi merupakan suatu teknik prasejarah bahasa. Setelah penelitian yang dilakukan dengan saksama atas naskah-naskah kuno dari bahasa-bahasa tertentu, kemudian diketahui bahwa perubahan dan perkembangan bentuk-bentuk bahasa berjalan secara teratur. Untuk mengadakan rekonstruksi fonem-fonem dan bentuk-bentuk morfem bahasa kerabat kepada fonem atau morfem proto yang diperkirakan menurunkan bahasa-bahasa kerabat tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mencatat semua korespondensi fonemis dalam bahasa-bahasa kerabat yang diperbandingkan. Kedua, memperbandingkan unsur-unsur yang menunjukkan kontras itu dalam lingkungan yang lebih luas dengan mencari pasangan-pasangan baru untuk memperkuat nomor 1. Yang ketiga, mengadakan rekonstruksi tiap fonem yang terkandung dalam pasangan kata-kata yang diperbandingkan. Dengan selesainya mengadakan rekonstruksi fonemis pada tiap bunyi yang terdapat dalam pasangan kata yang diperbandingkan itu, berarti kita juga selesai mengadakan rekonstruksi morfemis. Berikutnya yaitu teknik rekonstruksi fonem. Dalam menerapkan prinsip fonemis, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu melakukan perbandingan pasangan-pasangan kata dalam berbagai bahasa kerabat dengan menemukan korespondensi fonemis dari tiap fonem yang membentuk kata-kata kerabat tersebut. Dalam menemukan korespondensi fonemisnya, dapat diperkirakan fonem proto mana yang kiranya menurunkan fonem-fonem yang berkorespondensi tersebut. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan fonem proto yang mana menurunkan satu perangkat korespondensi dalam bahasa kerabat itu antara lain: yang pertama, sebuah fonem yang distribusinya paling banyak dalam sejumlah bahasa kerabat dapat dianggap sebagai pantulan lincah dari fonem proto. Yang kedua, fonem yang ditetapkan dalam butir pertama di atas harus didukung pula dengan distribusi geografisnya yang luas atau fonem itu terdapat dalam banyak daerah bahasa. Dan yang ketiga, fonem proto yang ditetapkan dengan ketentuan butir pertama dan kedua hanya boleh menurunkan satu perangkat korespondensi fonemis. Bila dalam sebuah rekonstruksi dengan sebuah perangkat korespondensi ditetapkan sebuah fonem untuk dijadikan fonem proto yang memantulkan fonem-fonem bahasa kerabat sekarang, maka fonem itu tidak boleh digunakan lagi untuk menyatakan fonem proto bagi suatu perangkat korespondensi yang lain. Berikutnya, rekonstruksi morfemis. Rekonstruksi morfemis menentukan bagaimana suatu morfem proto berpengaruh terhadap morfem yang ada pada bahasa kerabat yang ditandai dengan adanya tanda asterik di depannya.
Tidak semua bahasa memiliki naskah tua yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu bahasa. Pada bahasa Indo-Eropa misalnya, bahasa tersebut memiliki naskah tua sehingga tingkat perkembangan suatu bahasa dapat diketahui dan dibuktikan. Dengan adanya naskah tua, rekonstruksi dapat diketahui dengan menggunakan bahasa Gotik, Islandia kuno, Inggris kuno, Saksen kuno, dan Jerman. Rekonstruksi morfemis menggunakan bahasa Austronesia seperti bahasa Melayu, Tagalog, Jawa, dan hasil rekonstruksi dengan bersumber dari bahasa saat ini atau bahasa tua yang memiliki naskah tertulis digunakan sebagai kata-kata proto bagi bahasa proto yang tidak memiliki naskah tertulis. Namun, hasil rekonstruksi tidak sepenuhnya mirip dengan kondisi yang terjadi selama perkembangan sejarah. Selanjutnya, rekonstruksi dalam. Rekonstruksi dalam atau bisa disebut rekonstruksi intern, yaitu rekonstruksi yang bertujuan untuk mendapatkan bentuk-bentuk tua dari suatu bahasa dengan menggunakan rekonstruksi atas alternasi morfofonemis atau atas almorf suatu morfem. Rekonstruksi intern merupakan suatu metode yang mencoba memulihkan suatu bahasa pada tahap perkembangan tertentu pada masa lampau dengan tidak mempergunakan bahan-bahan dari bahasa-bahasa lain, melainkan hanya mempergunakan data-data dari bahasa itu sendiri. Kemudian ada beberapa unsur yang menunjang dilakukannya rekonstruksi dalam, yaitu adanya allomorf, reduplikasi, bentuk infleksi, dan netralisasi. Yang pertama, adanya allomorf. Adanya allomorf terdapat beberapa prosedur yang menetapkan satu morfem untuk memiliki kelompok variasi. Yang kedua, reduplikasi. Reduplikasi digunakan untuk membuat rekonstruksi dalam berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam bahasa. Selanjutnya, bentuk infleksi. Berdasarkan bentuk normatif aspirata yang menghilangkan konsonan K karena adanya penanda S yang terdapat dalam bentuk infleksi atau nomen. Kemudian, netralisasi. Netralisasi yaitu proses fonologis yang menghilangkan unsur pembeda fonologisnya dalam lingkungan bunyi tertentu dengan representasi yang sama. Rekonstruksi di atas morfem. Penggunaan metode korespondensi fonemis, metode rekonstruksi fonemis, dan rekonstruksi morfemis mengandung asumsi bahwa terdapat relasi antara bahasa-bahasa yang dibandingkan itu. Dengan mengadakan rekonstruksi melalui korespondensi fonemis dapat disusun 1. Fonem proto, yaitu fonem purba yang menurunkan satu fonem atau lebih dalam bahasa-bahasa sekarang. 2. Morfem proto, yaitu morfem purba yang menurunkan satu morfem atau morfem-morfem dalam bahasa sekarang. 3. Bahasa proto, yaitu bahasa yang menurunkan beberapa bahasa baru. Penerapan rekonstruksi. Perkembangan dari suatu bahasa proto ke bahasa-bahasa kerabat yang sekarang ada tidak terjadi sekaligus. Artinya, dari suatu bahasa proto tidak secara serta-merta terjadi sejumlah bahasa kerabat. Proses perubahan selalu terjadi secara bertahap. Malahan, dalam kenyataan ada kemungkinan bahwa dalam proses pencabangan itu ada bahasa yang hilang dari pemakaian, entah karena penutur-penuturnya lenyap atau karena pendukung-pendukungnya sudah beralih menggunakan bahasa lain. Mengadakan rekonstruksi fonemis dan morfemis pada prinsip merupakan suatu usaha untuk menelusuri kembali jejak perpisahan itu. Misalnya, untuk mengadakan rekonstruksi, untuk menelusuri perpisahan itu, kita mengambil contoh berikut. Kata babi beberapa bahasa Nusantara adalah sebagai berikut: Batak, babi, Jawa, babi, Bali, Bawi, Dayak, Bawoy, Maanyan, Faforlang, babu, Ibanak, babuy, Tagalog, babu, Sangir, baut, Tom, wawi, Bugis, bawi, Sumbawa, wawi, Bima, wawi, Buru, wafu, Sula, fafi, Lamalera, fave, Timor, fafi, Roti, bafi,
Untuk mengadakan rekonstruksi yang lebih akurat, seharusnya kita mencatat semua bentuk, semua bahasa kerabat. Namun, untuk keperluan sekarang, data di atas dianggap mencukupi. Nah, teman-teman, kami ucapkan terima kasih atas segala antusias dan juga perhatian teman-teman atas presentasi yang telah kami sampaikan. Nah, sebelum kami cukupkan presentasi kami, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan dan juga didiskusikan, kami persilahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.